wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa yang menimpa kalian dari musibah itu adalah lantaran perbuatan tangan kalian sendiri. Musibah itu sebenarnya adalah komunikasi Allah kepada kita untuk menunjukkan bahwa kita itu lemah gitu. Jadi gini Ustaz, maraknya musibah yang terjadi akhir-akhir ini itu sebenarnya itu kalau tadi yang saya tangkap dari penjabaran Ustaz itu dosa dari kita pribadi ya Ustaz ya. Di antaranya asbabnya. Tapi kan untuk saat ini kan masih banyak orang-orang soleh di antara kita Ustaz. Maksudnya dalam satu komplek itu ya, satu komplek itu biasanya kan belum tentu ada. Ya tadi kan kalau kita beberapa dosa-dosa besar itu, zina kan belum tentu ada. Korupsi belum tentu ada gitu Ustaz. Terus di samping itu banyak orang-orang soleh yang masih di sekeliling kita tuh masih ada. Kayak di Aceh waktu itu juga kan sampai disebut bumi Serambi Mekah. Itu gimana Ustaz pengaruh orang soleh di situ? Ya, orang soleh itu akan berpengaruh jika memang dia muslih. Dia ikut mengislah masyarakat di sekitarnya. Dia ikut andil di dalam berdakwah di sana. Dia ikut mengingatkan terkait ketika kemudian terjadi kemungkaran di sekitarnya gitu. Tapi kalau kemudian soleh-soleh sendiri, ya Allah punya punya cara tersendiri untuk di satu sisi mengingatkan orang soleh tadi itu untuk hanya jangan memperdulikan dirinya sendiri saja. Di sisi lain jika memang itu sudah menjadi musibah, yaitu akan menimpa siapapun, baik yang soleh maupun yang toleh ya. Baik yang awam maupun yang berilmu, semuanya akan terkena. Pukul rata ya Ustaz. Ya kalau sudah musibah, ya akan rata. Walaupun nanti juga tetap Allah akan memberikan bukti-bukti kekuasaannya. Ada yang kemudian orang soleh itu dijaga oleh Allah, entah dijaga jasadnya, entah dijaga keselamatannya, entah dijaga. Banyak hal yang kemudian juga kita dapati menjadi ibroh di dalam musibah tadi. Berarti kesimpulannya itu nggak boleh kita kalau soleh sendiri ya Ustaz ya? Iya. Harus, maksudnya gimana tuh Ustaz, nggak perlu soleh sendiri itu maksudnya mengislah masyarakat sekitar tuh apa kita harus sering isi ceramah di pengajian atau ngajak warga-warga sekitar atau gimana Ustaz? Iya, nggak harus dengan kita berceramah ya. Artinya islah itu kan artinya bagaimana kita memperbaiki kondisi di sekitar kita. Kalau memang di situ ada kemungkaran, perintah Nabi kan jelas, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kan begitu Nabi perintahkan. Jika kalian melihat kemungkaran maka hendaklah kalian rubah dengan tangan. Kalau tidak mampu maka dengan lisan, kalau tidak mampu maka dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Bahkan Nabi juga mengingatkan as-sakitu an mungkarin ya. Orang yang mendiamkan satu kemungkaran itu adalah syaitanun ahras, disebut Nabi sebagai setan bisu. Menunjukkan bahwa kalaupun kita soleh, kalaupun kita baik, di antara kewajiban yang juga Allah bebankan kepada kita adalah mengingatkan nahi mungkar, amar ma'ruf, sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi Allah mengikat istilah khairu ummah, bahwa kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia yang lain, itu dengan catatan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kemudian kalian tetap amar ma'ruf dan nahi mungkar, menunjukkan bahwa tidak cukup soleh sendiri itu gitu. Kita juga harus punya andil di dalam meluruskan dan mengislah masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau memang salah ya harus diluruskan, kalau memang benar kasih dukungan ya, support dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Kalau misalkan kita berada di tengah-tengah umat, kayak kita flashback zaman Nabi Nuh itu Ustaz, Nabi Nuh udah mendakwahai segala macam, akhirnya Allah perintahkan untuk tinggalin aja gitu karena udah nggak bisa. Itu gimana Ustaz? Ya itu bagian dari kehendak Allah. Kalau itu kan kasusnya karena memang Allah sendiri memang menghendaki mereka untuk dihancurkan, sebagaimana yang kemudian disebutkan di dalam riwayat itu. Yaitu satu hal.
Adapun setelah Nabi Muhammad kan tidak ada yang kemudian manusia itu dihancurkan lantaran doa nabinya, ya kan? Dan itu bagian dari yang menjadi keistimewaan umat Muhammad. Kalaupun kemudian ditimpakan musibah itu juga peringatan sifatnya terbatas dan tidak umum menimpa seluruh manusia sebagaimana dulu terjadi pada masa Nabi Nuh, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Soleh, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, jadi gini Ustadz, apa nasihat buat kita semua, terutama sahabat-sahabat yang menyimak video ini, buat perundangan sebagai kita, sebagai maksudnya musibah ini, bagaimana kita menyikapi diri kita? Apa kita perlu muhasabah diri sendiri? Apa yang perlu kita lakukan, Ustadz? Ya, yang jelas satu, sadari bahwa itu takdir Allah, dan apa yang ditakdirkan Allah itu yang lebih baik sebenarnya. Saudara-saudara kita yang hari ini diuji itu juga bagian dari tanggung jawab kita juga untuk kemudian kita peduli, kemudian kita berbagi dengan apa yang kita punya, dan berbagai hal yang kemudian menjadi kebaikan yang bisa kita raih begitu. Titik krusialnya yang kemudian juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian adalah bahwa kita perlu bermuhasabah. Bisa jadi bencananya menimpa di sana, tapi mungkin dosanya lantaran andil dosa kita juga gitu. Dan ini juga bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai bahan renungan. Mending bertaubat sekarang sebelum turunnya musibah kemudian. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai bahan introspeksi diri bagi kita masing-masing. Karena kita ini kan manusia biasa yang tidak lepas dari dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik setiap anak Adam itu adalah orang yang suka berulang-ulang berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bermuhasabah itu salah satu di antara yang penting untuk kita lakukan setiap hari, setiap saat. Yang kita tidak tahu kapan musibah itu menimpa. Kita tidak tahu apakah kita termasuk yang Allah selamatkan dari musibah itu, atau kemudian kita termasuk yang tertimpa musibah itu. Tapi ala kulli hal, kalau kita sudah bertaubat kepada Allah, paling tidak kalaupun kita termasuk yang tertimpa musibah itu, kita tetap dalam keadaan yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin kita cukupkan sesi kali ini pembahasan tentang musibah. Dengan musibah ini kita mengingatkan kita tentang lebih memuhasabah diri, ya kan, beristighfar terutama, ya kan, bertobat kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah, menjauhi larangannya dan mentaati perintahnya. Dan mungkin kita di video selanjutnya akan membahas tentang tadabbur Al-Quran yang mungkin lebih menarik lagi, lebih seru lagi. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen, dan terus dukung video-video kami dan terutama channel kami. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.